Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, ini dia Empire. Ini adalah acara podcast pertama saya dan saya langsung mengundang seorang yang menurut saya dia berkompeten di bidang HR dan ini pasti dibutuhin sama teman-teman kalian, teman-teman semua. Teman-teman kalian juga pasti butuh dengan apa yang bakal disampaikan oleh teman saya ini, Pak Dede Zainal Mutakin. Yeay. Gimana Pak, sehat Pak? Masya Allah, tabarakallah. Ini ada Pak Dede Zainal Mutakin ini adalah seorang HR, general manager juga, pernah jadi apa Pak? Pernah jadi apa? Konsultan juga. Nah, pasti kita akan bongkar gimana caranya buat teman-teman, terutama yang udah ngelamar kerja tapi belum dipanggil-panggil nih. Nah, ini pas banget. Oke? Kita tanya nih, Pak Dede. Ya. Gimana kabarnya Pak Dede? Alhamdulillah baik Pak Oki. Terima kasih nih udah diundang nih. Oh, Masya Allah. Podcast perdana ya. Iya, ini perdana banget Pak Dede. Mudah-mudahan lancar selalu ya. Amin. Oke. Dan pendengar juga makin banyak. Siap. Dan Amin, amin. cuannya juga makin banyak. Amin. Iya. Gimana? Iya, alhamdulillah. Pak Dede kabarnya sehat, dan keluarga tentu juga sehat ya Pak Dede ya. Alhamdulillah. Iya, Pak Dede sekarang sibuk apa? Sibuk apa? Kemarin saya lagi bikin proyek pemerintah sih Masya gitu ya. Allah. Ya sistem apa program bansos gitu. Hmm. Bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Oh. Khususnya di Kabupaten Karawang, itu bantuan dari Pemprov Jabar. Jadi kebetulan saya dipercaya untuk menjadi salah satu konsultan di situ. Masya Allah. Iya Pak Dede, itu Pak, kalau kita ngebahas itu teman-teman kasihan nih, kita ngebahas ini aja Pak Dede. Teman-teman itu kebanyakan ya ngelamar kerja, udah ngirim email ke beberapa perusahaan, bukan ke beberapa lagi Pak, mungkin ratusan ya teman-teman ya, ratusan perusahaan, tapi nggak dipanggil-panggil Pak Dede. Mungkin dipanggil dari 100 cuma satu gitu Pak Dede. Betul. Nah, waktu kita, ini Pak Dede juga teman saya waktu masih SMP ya, dari SMP sampai kuliah juga. Terus Pak Dede pernah cerita bahwasanya dia ngirim CV aja, ngirim CV juga iseng karena pingin nunjukin, ini juga dosen. Ya, dia pingin nunjukin ke dosen, ke mahasiswa, gimana cara ngirim CV, walaupun dia kertas kosong tetap dipanggil sama HR-nya perusahaan itu. Nah, Pak Dede, ini mungkin ada yang salah kayaknya Pak Dede. Ya. Tolong dong kasih tahu kesalahan-kesalahan kita, kenapa kalau kita udah ngirim itu tuh nggak dipanggil-panggil gitu sama HR-nya. Ya, oke. Terima kasih Pak Hoki. Jadi ini bagus sekali nih Pak Hoki, tema hari ini tentang dunia HRD gitu ya, mungkin ya Pak Hoki ya. Jadi buat teman-teman nih yang baru lulus sekolah SMA atau baru lulus kuliah, lagi masa-masa nyari kerja nih, gitu kan, masa-masa nyari kerja, ditambah lagi masa pandemi kayak gini Pak Hoki. Iya, Masya Allah. Belum pandemi aja susahnya minta ampun, ditambah pandemi gitu kan, makin sulit aja gitu kan. Kemarin itu tahun 2020, saya cerita dulu sedikit boleh ya? Boleh Pak. Tahun 2020 itu saya kerja di sebuah perusahaan bukan nasional lagi Pak, internasional malah. Masya gitu kan. Allah. Dan itu berdiri sudah berapa tahun, puluhan tahun, dan itu gulung tikar Pak. Dan mem-PHK itu kurang lebih dari 300 orang karyawan. Gitu kan. Nah, artinya di masa pandemi memang sulit gitu ya. Apalagi buat fresh graduate baru lulus mau melamar kerja gitu kan. Jangan pesimis teman-teman gitu kan. Jangan pesimis, tetap usaha terus. Nah, tadi Pak Hoki bilang, kenapa sih kita ngelamar gitu ya, ngajukan lamaran pekerjaan tapi belum dipanggil gitu kan ya Pak Hoki ya? Iya, kenapa tuh Pak? Takdir Pak. Kalau kata Allah makin dipanggil Pak gitu kan. Kata Allah enggak gitu. Takdir. Itu beneran Pak? Hah? Itu beneran? Ya job juga sih. Bener juga salah satunya gitu kan. Tapi kalau secara kita ini ya gitu ya, dari kacamata sekarang, dari kacamata XR gitu ya. Jadi kayak gitu kacamata. Dipakai dulu dong biar kece gitu. Masya Allah, oke. Wih, ganteng. Nah, jadi dari kacamata XR itu rekrutmen itu ada 3 tahap sebenarnya Pak. Yang pertama yaitu screening CV. Screening CV. Ya, jadi CV yang masuk nih ke email perusahaan itu di screening tuh gitu kan. Baru tahap pemanggilan. Yang kedua ada tahap
interview gitu atau sebelum interview biasanya tes tulis dan lain-lain. Nah, itu setelah lolos baru tes interview HRD dan yang ketiga interview user. Gitu kan. Nah, mungkin kita sekarang kalau dibahas semua nggak bisa semua nih Pak, bisa sampai 2 tahun nih kita bahas gitu. Nah, mungkin dari screening CV gitu ya. Nah, kenapa sih gitu kan CV-nya jarang dipanggil gitu kan? Iya tuh. Nah, teman-teman mungkin banyak yang ngalamin gitu ya. Kenapa CV-nya jangankan interview buat dipanggil aja tes biasa aja belum gitu kan. Nah, itu kenapa? Setidaknya ada beberapa faktor Pak Hoki. Cuman saya sebutkan mungkin yang poin-poin penting gitu kan. Yang pertama, mungkin kalau teman-teman yang lamar kerja via email nih. Ya, via email. Sekarang banyak email ya. Karena lewat pos sudah jarang lah gitu ya. Iya, jarang banget. Dan lebih ekonomis. Di email itu kan ada ini Pak Hoki, ada kolom subjek tuh. Yang di bawah tuh. Iya, tuh yang sesi itu kepada kan. Nah, itu ada subjek. Nah, kadang itu jarang ditulis Pak Hoki. Jadi banyakan teman-teman tuh ngirim CV-nya upload. Udah aja. Gitu. Yang baru-baru mungkin ya ada beberapa gitu. Jadi teman-teman jangan berharap bisa dipanggil kalau teman-teman tidak mencantumkan posisi yang dilamar di dalam subjek. Karena XR itu gitu ya atau HR itu dia memiliki sistem aplikasi. Jadi ketika dia ngecek gitu kan, ditulis misalkan butuh marketing, dia tinggal nulis marketing, nanti akan keluar CV-CV yang lamar marketing. Tapi kalau teman-teman tidak mencantumkan subjeknya posisi yang dilamar ya teman-teman akan sulit untuk dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya teman-teman juga suka lupa tuh di bagian email. Itu perlu diisi juga. Misalkan yang dear gitu kan, dear atau yang terhormat, manajer HR rekrutmen misalkan. Di situ cantumkan gitu kan. Itu untuk apa? Itu biasanya dilihat secara garis besar supaya teman-teman ditandain gitu. Oh, ini kualifikasinya ini. Karena kalau misalkan bayangkan teman-teman kalau ada perusahaan skala nasional itu CV yang masuk itu per hari itu bisa ratusan Pak. Ribuan bahkan gitu kan. Nggak mungkin kita liatin CV satu-satu. Nah, XR itu dikejar waktunya juga. Tanggal sekian harus kontrak, tanggal sekian harus masuk, tanggal sekian masuk gitu kan. Jadi cara cepat XR itu biasanya melihat dari bagan. Jadi teman-teman jangan lupa isi bagannya itu, cantumkan nomor telepon teman-teman, cantumkan posisi yang dilamar teman-teman. Yang paling penting apa? Experience gitu kan. Experience gitu kan. Pengalaman teman-teman, cantumkan di situ dan skillnya di situ. Itu sepele ya? Sepele banget Pak. Oh, Masya Allah. Ajan Pak. Kita cut dulu ya. Pause dulu sebentar. Atau kita ke bagian part kedua. Ya kita langsung ke part 2. Bye bye.